kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk untuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Itu terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang adanya handphone di malam hari. Lalu saya duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu dan tak asik sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka akan datang ke sini. Mereka akan datang ke kamar ini hanya untuk melihat saya membaca. Saya membaca sebelum pukul 10 hingga 11 waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh dikunci sebelum waktu tidur tiba. Itu aturan yang kedua. Sebentar lagi (15 sampai 20 menit) ayah akan kemari. Itu tandanya saya harus duduk di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita dengan para hadirin sekalian. Baik yang menyaksikan nasib saya langsung di kamar ini ataupun melalui Zoom. Bukannya saya tak mau berusaha. Segala usaha dan upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya telah memotivasi diri saya dengan nasihat yang selalu saya ingat. Semboyan, pepatah, kata-kata mutiara, pantun, yel-yel penyemangat belajar. Bahkan kritik tajam para pakar pun telah saya coba. Tapi ketika orang-orang bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia, tidak berlaku untuk saya. Kalaupun berhasil, sekitar 15 sampai 20 menit lalu saya tertidur. Andai mengubah hidup serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin nasib saya tidak akan seperti ini. Saudara-saudara tak percaya kalau saya menderita. Apa tidak melihat dari wajah saya? Apa tidak melihat dari sorot mata saya? Dari suara gemetar saya? Saya menderita. Ini bukan monolog seperti anak SMA itu. Ini real, nyata. Kalau saja penderitaan ini saya tuangkan dalam sebuah puisi, saya yakin saudara-saudara tak kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Saya menderita. Saya sedang dibully, dikepung rasa sedih. Sekarang saya tanya, siapakah di sini yang mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi dirinya sejak kecil tanpa rasa hampa? Tentu saja tidak ada, bukan? Begitu pula saya. Dia yang menemani saya sejak kecil. Ketika orang-orang tidak mempunyai waktu untuk saya. Ketika saya masih dianggap anak-anak dan tidak mempunyai nilai guna. Pagi, siang, sore, malam, dia selalu setia. Dia yang menemani saya ketika saya ingin bertamasya, asal baterai dan kuotanya masih.
Dia telah menyimpan nama saya di dalam dirinya. Begitu pula saya. Saya telah menyimpan password dan sandinya di dalam benak saya. Bukankah itu suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski hanya semalam, seperti bertahun-tahun melewati rasa sepi. Oh handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Dulu, sejak saya mulai bisa membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A R R A Y A N, Arayan. Meskipun saya telah berganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya, mereka tetap sama-sama istimewa. Sekarang coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Ketika kita berganti partner, berbeda pula sikapnya, seperti pemimpin di negeri ini. Bisa jadi lebih baik mutunya atau bahkan anjlok. Ups, maaf. Maklumlah, orang sedang dikepung rasa sedih. Jadi bagaimana sekarang? Kalian sudah percaya kalau saya menderita? Saya menderita bukan hanya karena saya berpisah dengan dirinya, tetapi saya dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, ayah dan ibu ingin melihat studi dan prestasi saya meningkat. Itulah mengapa mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Yang kedua, bagaimana bisa sesuatu yang telah menjadi dirinya semenjak kecil dipisahkan begitu saja? Dia seperti denyut jantung saya. Dia ada dalam pikiran saya, bahkan dalam kesadaran saya. Saya teringat ketika saya merinduinya. Saya ambil casingnya, lalu saya tempelkan ke dada saya seperti ini. Saya teringat masa-masa dramatis bersama dirinya. Ketika dirinya mulai melemah, saya panik. Saya cepat mencari daya untuk mengisi dirinya. Tak ada yang lebih indah dan membahagiakan selain mendengar suara riangnya. Ketika saya ingin bertamasya, ketika saya ingin mengunjungi situs-situs, dan ketika dirinya menawarkan menu lezat, ia membuat hidup ini menjadi lebih mudah, simpel, cepat. Ia tidak pernah membuatku menunggu terlalu lama. Ia memberi kebahagiaan tepat di mana saya menginginkannya. Dia memberikan sarana yang dapat mensejahterakan kita. Jadi, bagaimana saya bisa duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku bisu dan tak asik untuk menata masa depan?
jelas-jelas itu akan tertinggal. Zaman sekarang, zaman kecepatan dan keringkasan. Barang siapa yang tidak cepat dan tidak ringkas, dia akan menjadi penghuni, dia akan menjadi fosil di museum peradaban. Saya jadi teringat ketika suatu malam ayah dan ibu duduk berdua dengan romantis dan intimnya dengan handphone masing-masing. Di situ saya kecewa. Di situ saya merasa dikhianati. Keinginan saya untuk berpisah dengan dirinya menurun. Dia seperti denyut jantung saya. Saya teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk mendapat kelahiranku kembali.